Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Oh yes. Jumpa lagi dengan kita guru-guru sekolah minggu. Ayo anak-anak dipersiapkan segala sesuatunya untuk ibadah. Tentunya apa yang harus dipersiapkan? Yang pastinya Alkitab, hati, kidung jemaat, alat tulis ya namanya, alat tulisnya juga. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, ayo kita lipat tangan, kita berdoa sama-sama, bukan yang aman ucapkan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. terima kasih buat anugerah-Mu. Kami dalam keadaan sehat Kami dalam keadaan sehat sampai pada hari ini. sampai pada hari ini. Kami akan ibadah Bapa. Kami akan ibadah Bapa. Berkati ibadah kami ini Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir, dari awal, pertengahan, sampai akhir. menjadi kemuliaan untuk nama-Mu. Menjadi kemuliaan untuk nama-Mu. Terimalah doa kami Terimalah doa kami dalam nama anak Yesus Kristus. dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita bernyanyi. Dari mana lagu kita Enam? lagu kita mulai dari kerja buat Tuhan selalu manusia. Oke, kerja buat Tuhan selalu manisi. Tahu ya anak-anak sekolah minggu, kita nyanyikan dengan semangat ya. Mari kita buka Alkitab kita anak-anak sekolah minggu yang menjadi epistel kita pada hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Sudah dapat belum anak-anak? Sudah dapat dengan guru sekolah minggu? Sudah, Mam. Oke, Kolose 3 ayat 23. Sama-sama kita mengucapkan ya anak-anak sekolah minggu. Dibacakan di rumah ya. Mari kita sama-sama membacakannya. 2 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Dari mana lagu kita Enam untuk sebelum kita memulai khotbah kita hari ini? Lagu kita hari ini berjudul Anak Tuhan Mengikut Yesus. Anak Tuhan mengikuti Yesus. Ayo ya yang semangat anak-anak sekolah minggu, kita bernyanyi. Adik-adik, Ya kan? anak bebek punya induk nggak? Ya punya lah. Kalau anak ayam? Iya dong. Nah, kalau anak Tuhan mengikuti Yesus. Anak bebek ikut induknya. Quack quack quack.
anak ayam, anak bebek, anak domba ikut induknya? Kita anak Tuhan ikut siapa? Ikut Tuhan Yesus. Anak bebek ikut induknya. Kuek, 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 kuek. Anak domba ikut induknya. Embe, 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 embe. Anak ayam ikut induknya. Yap, 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 yap. Anak Tuhan mengikuti Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dari mana nas khotbah kita hari ini, Nak? Khotbah kita hari ini yaitu terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Sudah dapat anak-anak sekolah minggu? Oke. Yohanes 8 ayat 12. Tetapi sebelum kita memulai khotbah kita, ada baiknya kita berdoa ya, Nak ya. Oke, kita berdoa yang dipimpin oleh Amang sendiri. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu kepada kami hingga saat ini. Anak-anak-Mu sekolah minggu dalam keadaan sehat, beribadah di rumah mereka masing-masing. Demikian juga kami di sini guru-guru sekolah minggu dalam keadaan sehat, memimpin dan menuntut ibadah anak-anak-Mu sekolah. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Bapa, berkati firman-Mu agar kiranya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama membacakan nas kita hari ini ya anak-anak sekolah minggu. Kita sama-sama membacakannya 2 ayat. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Inang, yang minggu kemarin cerita kita masih tentang anak-anak yang terang dan anak-anak yang gelap ya. Masih ingat anak-anak sekolah minggu tentang anak-anak yang terang dan anak-anak yang hidup dalam kegelapan. Nah, sebelum kita masuk ke anak-anak yang terang, tentunya kita bertanya, siapa itu yang menciptakan terang? Ya kan? Nah, dalam nas ini dikatakan Yesus adalah terang dunia. Berarti asal dari terang itu adalah dari Yesus. Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Tahu anak-anak sekolah minggu itu ya, bahwa asal daripada terang yang ada adalah dari Yesus Kristus. Nah, yang kedua, melalui nas kita ini yang bisa kita lihat apa yang kedua? Yang kedua, barang siapa yang mengikut Yesus, dia tidak akan hidup dalam kegelapan, aman. Iya, siapa yang mengikut Yesus, dia tidak akan hidup dalam kegelapan. Mau nggak anak-anak sekolah minggu hidup dalam gelap terus? Mau nggak? Kita mau nggak di sini hidup dalam gelap? Enggak ya. Siapa yang mau hidup dalam gelap? Semua harus hidup dalam terang. Ya, yang pastinya kita harus hidup dalam terang. Nah, mau nggak anak-anak sekolah minggu berjanji untuk hidup dalam terang? Pasti mau, Mam, karena anak sekolah minggu itu adalah anak Tuhan Yesus. Jadi anak Tuhan Yesus harus mau berjanji di dalam terangnya. Jadi anak-anak sekarang harus memutuskan untuk berjanji untuk mengikut Yesus supaya tidak berjalan dalam kegelapan. Ayo, siapa yang mau berjanji? Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya. Oke, kita sama-sama berjanji ya, anak-anak sekolah minggu. Ayo kita angkat tangan ya, kita berjanji juga. Oke, kita berjanji hari ini. Ayo kita sama-sama mengucapkan, diikuti apa yang Imam sampaikan hari ini.
Kita berjanji. 2 ya. Saya berjanji Saya berjanji akan setia mengikut Yesus akan setia mengikut Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Nah, anak sekolah minggu udah berjanji loh, berarti mengikut Yesus tidak boleh ingkar. Harus tepat janji ya. Harus tepat janji anak-anak sekolah minggu ya. Nah, kita tadi sudah berjanji ya Mang Inang mau mengikuti Yesus. Gimana kalau kita bernyanyi untuk lebih memantapkan janji kita? Boleh? Apa lagunya nak? Mengikuti Yesus keputusan. Oke, kita bernyanyi mengikut Yesus keputusanku ya. Tepuk tangan ya anak-anak sekolah minggu ya. 1, 2, ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, tepuk tangan. Berarti karena kita udah berjanji tadi, berarti kita harus memiliki sifat-sifat anak-anak terang. Seperti yang minggu kemarin nih Nah ya. Apa itu contohnya yang minggu kemarin? Masih ingat nggak anak-anak sekolah minggu? Pasti masih ingat dong Mang. Iya, Yang ya. pertama itu pastinya tidak melawan kepada orang tua. Iya. Yang kedua apa Nak? Kemudian suka berbuat baik Mang. Suka berbuat baik dan selalu menolong orang lain. Yang selanjutnya Nak apa? Yang minggu kemarin? Jujur sama Berkata jujur dan apa lagi kakak? pastinya berlaku adil. Dan berlaku adil. Oke anak-anak sekolah minggu boleh dipegang janjinya ya. Udah bernyanyi, udah berjanji, sudah harus buat janjinya ya. Tidak boleh lagi. Yang ketiga lagi, yang boleh kita lihat anak-anak, Yesus adalah terang hidup. Barang siapa yang berjalan mengikut dia mempunyai terang hidup. Ketika anak sekolah minggu mengikut Yesus tadi sudah berjanji, maka anak sekolah minggu harus berani anaknya, harus berani, tidak takut lagi, berani bekerja untuk Tuhan, apalagi nak Berani melayani Tuhan. berani melayani Tuhan dan Berani berkarya untuk berani Tuhan. berkarya untuk Tuhan. Contoh berani bekerja untuk Tuhan apa itu ya? Contohnya Mang, seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berbuat baik. Iya. Kalau kita berbuat baik dengan orang tua, saudara-saudara, teman-teman, itu sudah salah satu contoh pekerjaan untuk Bekerja untuk Tuhan. Tuhan. Nah, untuk mau berani melayani untuk Tuhan apa contohnya nak? Seperti sekarang yang kita lakukan yaitu beribadah, itu juga emang sudah salah satu contoh melayani Iya, Tuhan. ya. Oh iya, tahu itu anak-anak sekolah minggu ya. Kita beribadah di rumah itu sudah melayani Tuhan. Dan contoh untuk berani berkarya untuk Tuhan apa itu nak? Contoh untuk berkarya kepada Tuhan itu ya dengan membuat tugas melalui tugas-tugas anak sekolah minggu, hafalan sekolah minggu, itu mereka sudah berkarya untuk Tuhan. Nah, jangan lupa untuk melakukan tugasnya nanti anak-anak sekolah minggu ya. Itu contoh bahwa anak sekolah minggu sudah berkarya untuk Tuhan. Ada amin? Amin. Oke, mari sekarang sebelum khotbah kita selesai, mari kita berkarya untuk Tuhan. Tentunya ada tugasnya ya, enaknya kakak ya. Tugas untuk orang satu apa nak? Orang satu, tugas yang pertama yaitu menghafal ayat hafalan dari Yohanes 8 ayat 12a. Kemudian tugas yang berikutnya memilih salah satu lagu yang kita nyanyikan pada saat ibadah ini. Yang pertama, kerja buat Tuhan. Yang kedua, anak Tuhan mengikuti Yesus. Dan yang ketiga, I love you Jesus. Terima kasih. Oke, itu untuk orang satu, untuk orang dua nak. Untuk orang dua, ayat hafalannya nak tertulis di Yohanes pasal 8 ayat 12b.
Bunyinya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan tugasnya yang kedua dari khotbah kita hari ini, ada 3 poin yang harus kita ambil yang sudah dijelaskan Amang dan Inang di sini. Jadi tolong disebutkan 3 poin khotbah kita hari ini. Itu aja, Ma. Oke, untuk orang 3, anak-anak sekolah minggu orang 3, tugasnya yang pertama yang hafalan yaitu di Yohanes 8 ayat 12. Itu ayat hafalannya ya anak-anak ya. Dan yang kedua, tugasnya buat kesimpulan dari khotbah kita yang tadi minimal 5 kalimat. Dan dihafal ya anak-anak sekolah minggu orang 3. Itulah tugas untuk orang 3. Oke, dan untuk orang tua kami mohon Amang Inang kerjasamanya. Mari kita bimbing anak-anak kita untuk beribadah di rumah. Dan kami juga memerlukan bukti anak-anak kita yang beribadah di rumah kita masing-masing melalui foto. Dan juga tugasnya paling lama dikirim jam 12 malam. Itulah ke orang tua dimohonkan kita kerjasama ya Mang Inang untuk proses perkembangan iman anak-anak kita sekolah minggu. Demikianlah khotbah kita hari ini anak-anak sekolah minggu. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Kiranya ajarilah kami Bapa untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak terang, anak-anak yang Kau kasihi dalam kasih. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka juga kesehatan dalam tumbuh kembangnya. Berkati juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu, dan mereka tetap sabar dan bijaksana membimbing anak-anak-Mu dalam ibadah di rumah masing-masing. Bapa yang di surga, kami adalah orang berdosa, ampunkan kami dari dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, setelah kita selesai mendengarkan khotbah, tentunya kita harus makin bersemangat ya Nang. Ya kakak ya. Apa lagu kita untuk menambah semangat kita hari ini? I love you Jesus. I love you Jesus. Ayo anak-anak semangat bernyanyinya. Mengakhiri ibadah kita anak-anak sekolah minggu, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.